Shalom, selamat malam. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing Inspiring. Dalam segmen Renungan Malam, saya selalu berdoa kapan saja saya beritakan firman Tuhan di sini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Dan saya berdoa biar channel ini menjadi berkat bagi saudara-saudari yang sudah mensubscribe dan juga akan menjadi berkat bagi banyak orang sebanyak mungkin. Haleluya. Malam ini kita akan melanjutkan perenungan kita. Malam ini temanya adalah kapan manusia jadi makhluk hidup. Ya, sebelum kita membahas tema tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan sepanjang hari, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Dan malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau belajar firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami, membimbing kami, menolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas ya Tuhan, urapi dan pakai, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi yang sudah mensubscribe, dan juga bagi orang-orang berikutnya yang akan menyimak dan mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Mereka diberkati kapan saja, di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dari dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini ayat 4 ada pengulangan lagi, penegasan kembali. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sekali lagi, ini adalah bentuk pernyataan dan ini berupa narasi. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Musa memberikan tanda-tanda alam, ya, tanda-tanda alam kapan manusia itu diciptakan. Ketika kita baca ini, Musa sedang mengajak kita berimajinasi. Dia katakan di sini, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kita bisa bayangkan, belum ada semak-semak, ya, padang gurun saat itu belum ada tumbuh-tumbuhan. Kita sedang diajak berimajinasi demikian. Kemudian dilanjutkan lagi, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ya. Jadi saat itu bumi ya masih belum ada semak belukar, tumbuhan belum ada, tapi awan sudah mulai naik, ya sudah mulai naik. Kemudian awan itu membasahi bumi, ya. Jelas dikatakan masalahnya belum ada seorang pun yang mengusahakan. Nah, pada saat momen itulah, ya, pada saat momen itu, ya, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi pada saat dijelaskan, ya, Musa tadi sudah memberi tanda-tanda alamnya kapan manusia itu diciptakan. Nah, ketika manusia itu diciptakan, manusia diciptakan, ya, dibentuk, lalu dihembuskan napas hidup. Pada saat itulah dikatakan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi kita bisa
dapat gambaran di sini ya bahwa Musa memberikan waktunya, memang belum ada penanggalan ya, belum ada penanggalan ya, tapi Musa memberikan indikasi dari tanda-tanda alamiah. Kita bisa membayangkan itu ya. Kapan itu persisnya tanggalnya itu tidak perlu. Yang penting secara alamiah kita bisa membayangkan kapan manusia itu diciptakan. Ya, sekarang kita perhatikan secara gramatikalnya. Kita cek secara gramatikalnya seperti biasa. Kalau ada hal-hal yang krusial, kita bisa cek secara gramatikal. Di sini jelas kita bisa lihat Wayeser, Adonai, Elohim, et ha-adama. Jadi kita bisa melihat di sini kata Weiser berasal dari kata Yiser ya, yaitu yang berarti membentuk termasuk juga menciptakan ya. Jelas di sini kita bisa lihat di sini kata yang dipakai bukan bara ya. Jadi dari kata ini saja bisa kita menyimpulkan tidak ada penciptaan ganda di sini ya. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27 ya, itu jelas dikatakan Allah menciptakan bara menggunakan kata bara 3 kali. Jelas Kejadian 1 ayat 27 itu sudah selesai manusia itu diciptakan. Hanya saja tidak dijelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Oleh sebab itu Kejadian 2 ayat 4 sampai 7 menggambarkan bagaimana manusia itu diciptakan. Dijelaskan timingnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu di Musa menjelaskan tanda-tanda alaminya ya, tanda-tanda alaminya. Kemudian kalau kita perhatikan secara gramatikal di sini jelas ini menggunakan waikitol ya. Waikitol itu berarti yaitu wow konsekutif. Berarti ini adalah narasi ya. Kalau dia kitol itu berarti mengalami secara langsung atau disebut discourse. Jadi secara gramatikal juga bisa kita lihat di sini tidak ada penciptaan ganda, tapi ini merupakan narasi bagaimana manusia diciptakan pada Kejadian 1 ayat 27. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu et ha adamah, itu berasal dari kata et, ha, dan adam. Nah, Adam ini dijelaskan di sini manusia atau manusia atau makhluk hidup, termasuk juga Adam secara pribadi. Bisa berarti itu ya. Di sini diartikan manusia dan segala manusia. Jadi bisa mengacu kepada Adam sendiri dan bisa juga kepada nanti kepada manusia Adam dalam arti manusia berikutnya ya. Nah, kita bisa melihat dari sini Adam atau manusia ini terdiri dari kata dua, yaitu A dan Dam ya. A itu adalah unsur Allah. Kalau saudara ingat ketika saya bicara Alep itu terdiri dari kata Allah, kemudian lep itu mulut, jadi mulut Allah ya. Kemudian Alep itu sering juga dipakai dalam sebagai menggambarkan atau unsur Allah ya. Kemudian dam itu darah. Jadi kita bisa simpulkan manusia itu adalah ada darahnya dan ada unsur Allahnya. Jadi manusia terdiri dari unsur Allah dan darah. Yaitu apa itu unsur Allahnya? Yaitu jelas dikatakan ya, yang ketujuh, yaitu menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Jadi unsur Allah di sini adalah napas hidup. Jadi manusia adalah yaitu ada darahnya dan memiliki unsur
Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai manusia, kita tidak bisa jauh dari Allah. Karena sadar atau tidak sadar, kita ini memiliki unsur Allah. Bahkan di dalam hati nurani kita ini ada satu space yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali hanya Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa manusia memiliki unsur darah dan unsur Tuhan. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus, mereka memiliki satu ruang yang hampa di dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencoba mengisi dengan harta, mengisi dengan nama baik, mengisi dengan ketenaran, mengisi dengan segala prestasi, tetapi ruang hampa itu. Bahkan sampai ada melakukan ke jalan yang salah seperti narkoba, mabuk-mabukan, judi, hura-hura, dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, ruang hampa itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita ini memiliki unsur Aleph, yaitu unsur Allah sendiri. Itu sebabnya karena kita ini juga ada unsur Allah di dalamnya. Allah tidak rela kita begitu saja binasa. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, supaya kita yang memiliki unsur Allah ini bisa kembali kepada Allah, tidak hilang ditelan oleh perbudakan dosa, tidak mati dalam kekekalan, tidak mati dalam kebinasaan. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang besar, Dia mengutus Yesus Kristus yang mati bagi saya dan saudara, yang kita akan peringati beberapa hari lagi. Tapi kita bersyukur Dia mati menggantikan kita, tapi tidak hanya sampai di situ. Yesus Kristus juga bangkit pada hari yang ketiga, sehingga iman kita menjadi valid, iman kita menjadi bermakna, hidup kita menjadi bermakna, hidup kita tidak menjadi sia-sia, hidup kita tidak menjadi sebuah kekecewaan atau prank di akhir hidup. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, kita memiliki segala jaminan di dalam Kristus. Karena Dia adalah Kristus yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita, yang menebus kita menjadi miliknya. Dengan demikian, unsur Allah tadi yang ada di dalam diri kita bisa dipenuhi kembali. Jadi saudara-saudara, malam ini kita diingatkan kembali, kapan manusia itu menjadi makhluk hidup? Ketika manusia itu menerima hembusan napas hidup, ya, hembusan napas hidup dari mulut Allah. Demikian juga saudara, secara spiritual kita mati di dalam dosa. Lalu pertanyaan, kapan kita menjadi hidup kembali secara spiritual? Ketika Roh Kudus mengisi ruang hampa yang ada dalam diri kita, maka kita menjadi hidup kembali secara spiritual. Jadi saudara-saudara, sekian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh diingatkan kapan manusia itu menjadi makhluk hidup. Kami tahu ya Tuhan, ketika Adam diciptakan, Allah mengembuskan nafas, kemudian Adam itu hidup. Dan manusia itu terdiri dari unsur darah dan unsur juga Allah. Demikian juga kami sekarang, karena dosa terpisah dari Allah, maka unsur Allah, yaitu ada satu ruang kosong dalam hati kami yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, kami malam hari ini ya Tuhan, mengundang Roh Kudus, membuka hati kami kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang bertahta di hati kami, sehingga kami menjadi hidup kembali secara spiritual, sehingga kami bisa kembali berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, bahkan membimbing, menerjemahkan firman ini ke dalam hati kami masing-masing.
Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap subscriber, buat setiap orang-orang yang mengikuti channel ini. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, biar apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam Tuhan. Secara khusus biarlah mereka bertumbuh secara spiritual, disempurnakan sama seperti Kristus. Hamba berdoa juga ya Tuhan, biarlah channel ini bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan orang yang diberkati setiap harinya di channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beristirahat ya Tuhan, biarlah kami istirahat dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga besok kami bisa kembali, bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberikan segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Biarlah kami tidur dengan kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.